Feni Adu, Sarjana Teologi dalam program 5 menit bersama Tuhan, Klasis Rote Barat Laut. Bacaan Alkitab yang akan direnungkan pada minggu ini terpilih dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23 dengan tema Kristus yang utama di atas segalanya. Berbicara tentang kata utama, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata utama dengan arti terbaik, lebih baik dari yang lain, nomor satu, dan yang terpenting. Tetapi ketika kita berbicara tentang ingin menjadi yang utama, maka semua orang ingin menjadi yang utama di hati orang-orang terkasih atau orang-orang terdekat, sebagaimana sepasang kekasih atau dalam hubungan pernikahan sebagai suami dan istri. Semuanya mau agar menjadi satu-satunya yang utama dan dicintai oleh pasangan. Tidak ada yang mau untuk diduakan karena memang itu sangat menyakitkan. Sama halnya sepasang kekasih atau sepasang suami istri yang mau menjadi yang utama di hati setiap pasangan, maka Kristus yang adalah Tuhan harus menjadi satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita. Bacaan Alkitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini adalah bagian dari isi surat Paulus kepada jemaat di Kolose dengan maksud bahwa Paulus ingin membekali jemaat Kolose yang sementara menghadapi tantangan melalui berbagai ajaran-ajaran sesat yang berkembang di tengah persekutuan berjemaat. Sehingga ada jemaat yang menolak, tapi rupanya ada jemaat yang juga terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat tersebut, yakni ajaran yang menolak Kristus sebagai manusia sejati dan sekaligus Allah. Bahkan mereka menganggap bahwa keselamatan bukan melalui anugerah, tetapi usaha manusia. Karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose akan bahaya dari ajaran sesat ini. Dan melalui bacaan ini, Paulus menjelaskan keutamaan Kristus dengan tujuan agar jemaat tetap hidup dalam Kristus, memegang teguh iman percaya kepada Yesus Kristus, dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Paulus menegaskan tentang siapa itu Yesus Kristus dalam 3 bagian. Yang pertama, bahwa Kristus adalah rupa dan gambar dari Allah sendiri. Ayat 15 menjelaskan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu dan Ia telah ada sebelum dunia dijadikan. Ayat 16 hingga ayat yang ke-18 menjelaskan juga bahwa Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Yang ketiga, bahwa hanya di dalam Yesuslah karya pendamaian itu dilaksanakan. Manusia dan Allah boleh didamaikan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu, Yesus Kristus harus menjadi yang utama atau yang prioritas dalam seluruh aspek kehidupan kita orang percaya. Bagi jemaat di Kolose ataupun juga bagi kita sebagai orang percaya masa kini, kita mesti memiliki iman yang teguh, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Harus tetap di dalam Kristus, bukan sewaktu-waktu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh, kita datang meminta, berdoa. Setelah kita dapat yang kita minta, kita melupakan Kristus. Menjadikan Yesus Kristus sebagai yang terpenting atau terutama dalam hidup itu berlaku selamanya. Bukan sekedar tempelan atau hiasan yang memperindah hidup. Apalagi menjadikannya seperti ban serep yang ketika dibutuhkan baru kita cari. Pengenalan tentang Kristus sebagai yang utama dalam hidup kita akan membawa kita untuk hidup taat
setia, dan juga teguh tidak akan dapat diombang-ambingkan oleh tantangan apapun, karena keyakinan kita teguh di dalam Kristus. Sakit yang berat, pergumulan yang sulit, harusnya itu membentuk kita untuk semakin kuat iman kepada Tuhan. Dengan demikian, iman kita semakin diperteguh di dalam Kristus Yesus Tuhan yang kita percayai. Jadikanlah Kristus menjadi yang terpenting dalam hidup kita sehari-hari, sehingga setiap hari kita merasa selalu memerlukan dan membutuhkan Tuhan. Tidak ada yang dapat hidup di luar daripada Tuhan, karena hidup di luar Tuhan akan menjadi sia-sia. Kristus memberkati kita. Amin.